Kita bertemu lagi ya di pertemuan kita kali ini. Nah, di minggu ini kita akan lanjutkan langsung kita masuk ke materi ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan ya, karena kalian juga sudah kenal dengan saya. Mungkin di sini ada sedikit perbedaan. Di sini saya sudah cukur kumis ya. Mudah-mudahan tidak terlalu menakutkan lagi. Nah, silakan tulis di kolom komentar saya lebih cocok brewo atau klimis seperti ini ya. Kita lanjut ke materinya. Seperti yang saya kemarin bilang, materi yang kita pertama adalah program linear ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai soal-soal program linear, yang pertama kita harus pelajari itu adalah SPTLDV. Nah, apa ini SPTLDV? Yaitu adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi di sini kita akan menggambar sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, nanti kalian di rumah silakan boleh menggunakan buku kotak-kotak ya. Di sini karena papan saya sudah bisa langsung kotak-kotak, nggak masalah. Kalian juga silakan siapkan penggaris ya sama pensil. Nanti saya harapkan kalian menggambarnya bagus ya. Gunakan penggaris, jangan seperti membuat garis itu menggunakan tulisan tangan lepas begitu, pasti mencong-mencong ya. Jadi modal dikit lah, paling nggak beli penggaris ya. Karena nanti untuk tugas-tugasnya saya harapkan pakai penggaris, pakai lurus semua ya. Nggak ada yang gambarnya aneh, mencong-mencong seperti itu kan nggak bagus kelihatannya. Kalau saya boleh ya, di sini kan saya menjelaskan, nggak ada penggaris di sini soalnya, nggak masalah. Nah kita langsung aja ke contoh soal ya. Kita nggak usah basa-basi macam-macam, kita langsung aja ke soal. Kalau ada soal seperti ini, bagaimana cara kita menjawab? 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12. Nah, di sini kita suruh menggambar. Nanti gambarnya itu berupa daerah ya. Jadi berupa daerah, bukan hanya berupa garis. Di SMP kalian sudah mempelajari ini ya, mempelajari bagaimana menggambar persamaan garis. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan lagi sedikit aja sebenarnya. Caranya yang pertama, 2x tambah 3y lebih dari sama dengan 12. Yang pertama itu kita gambar dulu, nggak usah pakai pertidaksamaan dulu, kita samakan aja dulu ya. Jadi yang pertama kita harus gambar 2x ditambah 3y sama dengan 12. Nah ini SMP ya. Ini SMP. Kalau lupa buka-buka lagi bukunya. Kalau nggak punya buku, ke laut aja. Nah caranya, kalau kalian lupa, nah biasanya seperti kalau di SMP saya caranya gini. Kita buatkan dulu tabel ya. Kita buatkan tabel, biasanya begini kan ya. Nah, x, y, x, y. Seperti kayak begini. Seret. Nah, sekarang kita ambil, misalkan x-nya 0 ya. Kenapa 0? Karena itu yang paling gampang. Boleh nggak angka yang lain? Boleh, nggak masalah ya. Misalkan x-nya 0, y-nya berapa? Nah, caranya kita substitusikan ini 0-nya ke sini ya. Ganti x-nya dengan 0. Jadi, 2 kali 0 ditambah 3y sama dengan 12. 2 kali 0 adalah 0, jadi sisanya ini adalah 3y sama dengan 12. Maka y-nya adalah 12 per 3 sama dengan 4. Jadi ketika x-nya 0, y-nya adalah 4. Nah, ini saya ngulang SMP aja ya. Jadi ketika x-nya 0, masukkan x-nya 0. Berarti y-nya ketemu 4. Kenapa 4? Nah, masukkan ke sini. Ya. Aljabar biasa. Nah, x-nya 0, y-nya 4. Nanti titiknya kita nanti gambarkan 0,4 ya di diagram Kartesius. Ini saya sudah siapkan di sini nanti ya. Nanti kalian gambar juga. Nah, itu tadi x-nya yang 0. Nah, sekarang y-nya yang 0 ambil. Nah, di sini y-nya 0. Boleh nggak angka lain? Boleh, nggak masalah ya. Jadi ini yang paling gampang aja kita ambil. Kalau ada yang gampang, ngapain susah-susah ya. Hidup kalian udah susah ya. Jadi y-nya kita ambil sekarang. Substitusi y ke sana. Gitu, dapatlah x sekarang. Jadi 2x ditambah 3 kali 0 sama dengan 12. Maka 2x sama dengan 12. X-nya adalah 12 bagi 2 berapa? Ya, 2. Jadi ketika y-nya 0, x-nya adalah 2.
Maka titik yang kita peroleh adalah 2,0. X, Y ya, ini X, Y, jangan dibalik. Oke, kita dapatkan dua titik di sini. 0,4 sama 2,0. Oke, titiknya kita sudah peroleh. Nah, kita geser ke sini sekarang. Sekarang kita gambar dulu deh ya. Nah, kita gambar sekarang garisnya. 0,4, di mana titik 0,4. Ya. Ini materi simpel lagi, cara menggambarnya kan udah tahu ya. 0,4 di sini ya. Ini saya ngawur aja dulu ya. 4-nya anggap aja saya di sini. Nanti kalau kalian punya penggaris di rumah, silakan gambar yang benar ya. Nah, di sini 4. Titiknya di sini adalah 0,4. Ya, kenapa begitu? Ini adalah diagram Cartesius. Ini X, ini Y ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian kita peroleh lagi titik lagi 1, 2,0. Nah, di mana 2,0? Nah, anggap aja di sini ya. Nanti kalian gambar yang benar. Nah, di sini 2. Ini adalah 2,0. Oke, kita dapat dua titik di sini dan di situ. Nah, sekarang kalau udah dua titik, sekarang terakhir tinggal kita, ini bukan terakhir sih, sekarang tinggal kita buatkan garisnya melalui dua titik ini ya. Nah, itulah titiknya. Oke. Inilah titik gambar garis dari 2x tambah 3y sama dengan 12 ya. Ini baru yang sama dengan. Nah, sekarang tapi ini kan persamaan ya. Sementara soal kita tadi adalah apa soal kita tadi? Soal kita itu tadi adalah ini 2x ditambah 3y lebih dari sama dengan 12 ya. Jadi jawabannya bukan hanya berupa garis, tapi berupa daerah. Nah, ini sampai sini SMP. Nah, sekarang tambahannya, sekarang kita tinggal tentukan mana jawabannya. Jawabannya itu, ini kan garis. Nah, jawabannya antara daerah ini sama daerah ini. Ya. Garisnya ini kan membagi diagram Cartesius menjadi dua. Nah, yang bawah sama yang atasnya. Yang mana jawabannya? Yang bawah sama yang atasnya. Sekarang kita cari. Caranya mencari, nanti ada tambahannya di sini, kita harus cek titik ya. Cek titik. Yang paling gampang lagi kita gunakan 0,0. Pak, saya nggak mau 0,0, saya mau titik yang lain. Boleh? Boleh, nggak masalah. Misalkan kamu ambil 1,1, 2,2, boleh aja, nggak masalah ya. Nah, sini kenapa 0,0? Sekali lagi biar gampang ya. Saya nggak mau bikin hidup kalian susah. Oke. Substitusi kemana? Nah, ke sini ya. Ke soal kita tadi. Sekarang pertanyaan 0,0 di sini ya. Nah, perhatikan 0,0 itu adalah di sini. 0,0 itu adalah di sini ya. Ini adalah 0,0. Ini yang kita mau cek. Sekarang kita substitusi ke atas. 0,0-nya kita substitusi ke atas. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. Sehingga kita peroleh 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12. Kita hitung 2 kali 0, 0 tambah 3 kali 0, 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, pertanyaannya, ini benar apa salah? Hah? Ini benar apa salah? Bahwa 0 itu lebih dari sama dengan 12. Benar apa salah? Nggak salah ya. Jadi ini adalah salah, false. Ini adalah salah. Jadi di sini kita nyari benar apa salah. Nah, maksudnya salah ya. Ini salah. 0 lebih dari 12 salah. Berarti daerah yang ada 0,0-nya ini salah ya. Ini salah. Ini false ini. Daerah yang ini false ini ya. Kenapa? Karena ketika kita masukkan 0,0 ya, 0,0 hasilnya salah. Nah, karena hasilnya salah, sekarang kita arsir yang salah.
Nah, kita arsir yang salah. Nanti di bukunya mungkin kebalik ya, dia ngarsir yang benar atau ada yang ngarsir yang salah. Sekarang kita sepakati di sini bahwa kita arsir yang salah. Perhatikan ya, arsir yang salah. Kenapa begitu? Karena kita menggambar nanti biar nggak amburadul. Tapi ketika kalian baca bukunya nanti yang diarsir itulah yang benar ya. Nggak usah bingung nanti. Nah, oke. Ketika kita arsir yang salah, nah jawabannya yang mana? Yang bersih. Berarti inilah daerah penyelesaiannya DP ya. DP, bukan DP apa. Daerah penyelesaian ya. Jadi DP itu adalah yang bersih. Oke. Jadi itu cara menggambar pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi yang benar itu ya adalah yang bersih. Inilah jawabannya. Jawabannya yang mana Pak? Ya ini gambarnya ini dah jawaban ya. Jadi itu caranya. Ingat yang pertama, saya ulangi kembali. Nanti kalau terlalu cepat kalian ulang-ulang sendiri ya. YouTube kan bisa diulang-ulang. Nah, saya ulangi kembali. Pertama samakan dulu dia. Ya. Cari 0-0-nya. X-nya 0, Y-nya berapa? Y-nya 0, X-nya berapa? Nah, sudah kalian ketemu ini, gambar lagi sekarang. Nah, gambar dah ini. Ini 2,0 digambar, 0,4 digambar. Kemudian kalian buatkan garis. Ya. Kalian buatkan garis. Nah, setelah itu, nah ini yang terakhir cek titik. Kalian cek 0,0. Nah, benar apa salah? Kalau salah dia di sini arsir. Ya, kalau salah dia arsir. Kalau benar di sini ini bersih. Yang ini yang nanti arsir ya. Nanti tergantung soalnya, bisa nggak selalu ini yang diarsir ya. Kalau benar itu yang kalau salah itu yang diarsir. Kalau benar lawannya yang diarsir. Oke. Nah, apa hubungannya ini? Ada tanda sama dengan ini ya. Lebih dari sama dengan ini di soalnya tadi. Itu nanti menandakan garisnya ini adalah garis yang nggak putus-putus dia ya. Nanti kalau nggak ada tanda sama dengan nanti dia putus-putus. Di soal berikutnya nanti kita lihat. Jadi kalau ada tanda sama dengan ini garisnya ini penuh ya. Nah, garisnya itu penuh dia nanti. Oke. Nah, kemudian kita biar lebih paham. Nah, kita ke soal kedua. Oke. Nah, silakan. Boleh kalian pause dulu video ini sambil mencerna, sambil mengulang-ulang lagi dulu, baru kita lanjut ke soal nomor 2. Nanti biar kalian mudah mengikuti ya. Oke, kita kembali. Nah, di soal nomor 2. Kita bareng-bareng ya. Nah, kalian ikuti juga prosesnya di rumah. Atau kalau kalian mau kerjakan dulu ini, silakan di pause dulu videonya, kalian kerjakan dulu, baru nanti kita cocokkan, silakan ya. Atau kalian mau bodo amat langsung aja Pak, oke silakan langsung. Oke, cara ingat yang pertama, ini soal kita. Ya. Ini soal kita, yang pertama kita samakan dulu ya. Min 2x, min y sama dengan 0. Oke, itu dulu. Oke, itu dulu. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Seret. Nah, seret. Kita buatkan tabelnya. Ketika x-nya 0, sekarang y-nya berapa? Kita susi-susikan ke sini ya, 0-nya ya. Di min 2 kali 0 min y sama dengan, ini kok 0 Pak? 4 Bapak, gimana sih? Sama dengan 4. Jadi di sini adalah min y sama dengan 4, y-nya adalah negatif 4. Berarti ketika ini 0, y-nya adalah negatif 4. Sehingga kita peroleh x, y-nya adalah 0, min 4. Oke. Lanjut, kita masukkan y-nya yang 0. Oke. Masukkan susi-susi ke sana, min 2 kali x kurang 0 sama dengan 4. Sehingga min 2x sama dengan 4. X-nya adalah, berapa tadi ya? Min 2. Ya, min 2. Di sini adalah min 2. Sehingga x, y-nya adalah min 2,0.
Oke, sip. Kita sudah punya 2 titik. Nah, kita punya 2 titik ini. Nah, ini saya merahin deh. Nah, 0,-4 sama min 2,0. Lanjut. Nah, sekarang diapain? Kita gambar. Ini yang di kanan sudah saya buatkan kartesiusnya ya. Oke, kita gambar dulu 0,-4. Di mana 0,-4? Anggap di sini min 4 ya. Di sini titiknya di sini adalah 0,-4. Kenapa begitu? SMP ya. Saya nggak mau ngajarin membuat titik. Ini gampang ya. Kalau anak-anak sekarang easy gitu. Easy. Itu 0,-4. Kemudian yang lagi satu min 2,0 ya. Coba kiri. Ya, min 2,0. Di sini min 2,0. Anggap aja di sini ya, min 2. Min 2,0 ya. Kenapa gambarnya begini? Ini kalau jangan kan lupa lagi. Ini positif ya, 1, 2, ke kanan positif. Kalau ke kiri negatif ya. Kalau atas positif, kalau bawah negatif ya. Saya nggak tahu kalian bisa bikin kartesius apa enggak. Mudah-mudahan sih bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Sekarang kita udah punya 2 titik. Sekarang kita tinggal hubungkan keduanya. Seret. Ya, anggap aja begitu. Nah, sekarang, tapi hati-hati. Soal kita nggak ada tanda sama dengannya ya. Lihat ini. Kurang dari, udah gitu aja. Yang tadi kan kurang dari lebih dari sama dengan. Nah, sekarang kurang dari, nggak ada tanda sama dengannya. Nah, apa artinya ini digambar? Artinya garisnya itu putus-putus. Jadi garisnya tadi kita buat, nah giniin dia, putus-putusin dia, ya. Putus nyambung ya, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung, nyambung. Ya nanti juga putus lagi ya. Cari yang lain. Kalau udah putus aja. Apa ini itu dipertahankan. Lanjut. Ke langkah selanjutnya cek titik ya. Min 2x min y kurang dari 4. Oke. Langkah terakhir kita cek titik untuk menentukan mana jawaban kita. Kembali gunakan aja 0,0. Susi-susikan ke atas, x-nya ganti 0, y-nya ganti 0. Min 2 kali 0 kurang 0 kurang 4. Min 2 kali 0, 0 ya. 0 kurang 0, kurang dari 4, 0 kurang dari 4. True atau false? Benar apa salah nih? Benar apa salah? 0 kurang dari 4. Ya, benar ya. Benar. Jadi, mana 0,0 kita tadi ya? Mana 0,0 kita? Nah, 0,0 kita ini ya. 0,0 itu adalah mewakili ini. Tadi setelah kita mengecek 0,0, ternyata benar. Berarti ini daerah ini benar dia. Jadi mana yang salah? Nah, yang ini yang salah. Ingat kita arsir yang salah. Nah, kita arsir aja yang salah. Arsir ini. Arsir. Nah, yang bersihlah jawaban kita. Jadi inilah DP kita ya. Daerah penyelesaian kita itu yang ini, semua ini ya. Nah, kan ada 2 daerah. Itulah DP-nya. Oke. Itu contohnya. Jadi saya sudah berikan 2 contoh. Yang satu gambarnya seperti yang di atas, yang nomor 2 gambarnya seperti yang di bawah.
Silakan kalau mungkin terlalu cepat, boleh kalian ulang-ulang lagi ya, nggak masalah. Saya berikan 2 contoh saja. Nah, kemudian sebagai tagihan ya. Nah, tugas sekarang. Nah, tugas ya. Nah, tugasnya saya nggak minta banyak-banyak aja ya. Saya minta cuma satu aja. Satu aja. Satu soal aja. Nanti kalau kebanyakan, saya yang capek meriksa. Ya. Oke, satu aja. Silakan gambarkan ini ya. Nah, silakan gambar. Ya, nah, ini sebagai tugasnya. Silakan kalian kumpulkan di Google Classroom ya. Kan saya udah kasih nanti tempatnya sekalian sama video ini dan sekalian tugasnya. Silakan nanti dikumpulkan di sana. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengabsen ya. Untuk absensi kalian cari-cari aja link yang kemarin itu ya. Itu akan selalu saya gunakan. Selalu ketika pembelajaran matematika, silakan langsung aja absen di sana ya. Tapi jangan sampai telat mengabsen ya. Karena nanti yang ke data itu jadwal kalian mengabsen ya. Nanti kalau besoknya kalian mengabsen, nanti kan di saya itu munculnya besoknya gitu ya. Jadi nggak terlihat di absen jadinya. Oke, ingat jangan lupa mengabsen. Nah, itu dulu dari saya untuk minggu ini ya. Mungkin saya nggak tahu ini apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit ya. Tapi kita santai aja ya. Yang penting kan materinya mendalam ya. Nggak usah kita mengejar materi. Pokoknya minggu ini kalian pahami dulu hal ini ya. Nah, karena nanti tanpa ini kita nanti program linear akan susah ya. Karena ini kan dasarnya. Ketika dasarnya ini kalian sudah paham, nanti program linear berikutnya akan mudah ya. Jadi kalau ini nggak bisa, berikutnya susah sekali. Oke, jadi minggu ini silakan kalian pelajari materi ini, 2 soal ini sebagai contoh dan 1 soal sebagai tugas. Silakan kalian kumpulkan nanti di GC ya. Terakhirnya nanti kapan terakhir dikumpul sesuaikan aja di GC ya. Biasanya saya memberikan waktu 3-4 hari aja ya. 3 atau 4 hari kan lumayan itu waktunya. Jika kalian sekarang mungkin banyak tugas, besoknya kerjakan. Atau mungkin besoknya kalian sibuk misalkan main game, ya besoknya lagi kerjakan ya, nggak masalah. Yang penting kumpulkan sebelum jadwal terakhir yang di GC untuk tugasnya. Kapan? Oke. Itu aja untuk minggu ini. Saya akhiri. Bye-bye. Oke anak-anak, kita ketemu lagi ya di pertemuan minggu ini. Mohon maaf karena saya sedikit mungkin banyak kesibukan ya. Jadi untuk pembuatan konten materi saya sedikit ada kesulitan dari segi waktu ya. Ya, tapi tidak masalah, yang penting kontennya kita sampai ya. Nah, di sini saya ingin membahas materi berikutnya ya mengenai mencari nilai optimum dari SPT LDV. Nah, di pertemuan berikutnya kan kita sudah selesai menggambar tuh. Kita dari ada SPT LDV, terus kita gambar arsir ketemu daerah penyelesaiannya ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke program linearnya. Sekarang kita mencari nilai maksimum dari gambar itu ya. Nah, di sini saya sudah punya 1 contoh soal ya. Jadi kita di sini bahas 1 soal saja ya. Karena di program linear ini sebenarnya walaupun soalnya cuma 1 nih, karena dia langkahnya panjang, jadi ya lumayan memakan waktu ya. Kalau masih tersendat-sendat cara pengerjaannya itu dia lumayan memakan waktu ya. Oke, nah di sini kita punya soal seperti ini ya. Tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 5x ditambah 4y dari SPT-LDV berikut ya. X tambah y kurang dari sama dengan 8, x tambah 2y kurang dari sama dengan 12, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Ya, di sini saya ya tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Saya bikin video ini buru-buru juga soalnya ya. Gangguin aja. Mungkin kualitasnya nggak
sebagus gini-gini yang lain ya. Nggak apa-apa. Nah, di sini yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin itu yang ini deh. Nah, yang ini kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari ini dalam artian kita sudah selesai menggambar daerahnya. Oke, ini sudah pernah kita pelajari. Nah, sekarang tambahannya yang ini. Nilai max dari fungsi ini. Ya. Nanti pertanyaannya bisa mencari nilai maksimum atau minimum ya. Nanti ini tergantung soal ya. Nanti kalau soalnya ditanya maksimum yang paling gede dicari. Kalau minimum yang paling kecil dicari ya. Itu max atau min tergantung pertanyaan soalnya nanti ya. Nah, yang ini namanya fungsi objektif. Objektif atau fungsi tujuan ya. Fungsi objektif atau fungsi tujuan itu namanya. Yang ini nggak kita gambar ya. Fx, y sama dengan 5x tambah 4y itu bukan fungsi, bukan digambar itu ya. Nanti itu sebagai langkah terakhir ini ya. Jadi itu bukan kita gambar ya. Nanti banyak yang bingung ini gimana saya gambar ini, padahal itu fungsi objektif, itu nggak digambar. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini langkah pertama jelas ya. Gambar dulu SPTLDV-nya kayak yang kemarin ya. Nah, di sini silakan yang ini silakan coba kalian pause aja dulu video ini, silakan gambar ya. Nah, di sini kira-kira bentuknya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Nah, sekarang coba saya tanya terlebih dahulu, kira-kira dari dari sketsa ini, silakan coba kalian cari-cari dulu, terus kira-kira jawabannya yang mana? Antara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Yang mana kira-kira daerahnya ya? Silakan, nanti perannya akan muncul di sebelah sini. Oke, nah bagaimana? Sudah kalian ketemu ya? Mana daerahnya ya? Nah, kalau sudah ketemu, silakan dicek apakah itu benar atau tidak. Nah, kita kerjakan sekarang bersama-sama ya. Ini nggak terlalu lama ya. Untuk menggambar ini seperti biasa yang kemarin kita gambar x tambah y kurang dari sama dengan 8 ya. Jadi yang ini dulu pertama, x tambah y kurang dari sama dengan 8. Seperti biasa, buatkan dulu tabelnya. Ketika x-nya 0, y-nya adalah 8. Ketika y-nya 0, x-nya adalah 8 ya. Saya nggak perlu lama-lama di situ. Kalian udah paham. Kemudian kita gambar. Kita gambar. Seret. Oke. Ya. Sampai mana tadi ya? Nah, setelah itu kita gambar 0,8 anggaplah di sini. Nah, 8,0 anggap di sini, kemudian kita tarik garisnya. Karena ini sudah di minggu-minggu sebelumnya, saya nggak akan jelaskan terlalu panjang lebar. Nanti silakan kalian buka-buka lagi video sebelumnya kalau mau diulang-ulang ya. Videonya ini masih ada di YouTube saya masih ada ya. Silakan dibuka-buka ya. Kalau mau di-subscribe, kalau nggak ya nggak usah ya. Subscriber saya nggak nambah-nambah. Muridnya nggak ada subscribe, dasar aja. Lanjut ya. Udah segitu aja curhatnya. Nggak usah putus-putus ya, karena ada kumisnya ini. Kemudian kita cek titik, arsirnya kemana? Cek titik, nah, arsirnya kemana? Masukkan 0,0 ya. 0 kurang dari sama dengan 8, benar apa salah ya? Benar apa salah? Silahkan coba dijawab. Coba sini. Ya, benar ya. Nah, true. Nah, ini benar, berarti di sebelah sini benar. Arsir ke atas. Ya. Oke, satu udah kelar. Nah, kemudian yang kedua kita gambar juga x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Cek titik. Coba cek titik. Gambar dulu belum Pak, gimana? Ketika x-nya 0, y-nya 6,
ketika Y-nya 0, X-nya 12. Ya. Berarti 0,6 di sini, 12,0 anggap di sini. Kemudian kita tinggal tarik garis. Ya, seperti itu. Oke, kelar. Kemudian kita cek titik lagi sekali. 0 kurang dari sama dengan 12. Silakan dijawab benar atau salah. Ya, benar ya. Jadi kita arsir ke atas. Oke. Nah, setelah itu ingat ya, masih ada yang ini ya. Jangan dilupakan. X lebih dari sama dengan 0 dengan Y lebih dari sama dengan 0. Ini juga sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Jadi kita arsir sebelah sini. Nah, setelah itu kelar, kita dapat baru daerahnya ya. Baru daerah ya. Yang bersih berarti yang di tengah saja. Oke ya, jadi kalian yang tadi benar apa tidak? Silakan dicek sendiri ya. Berarti inilah daerah penyelesaiannya. Nah, ini menggambarnya. Nah, sekarang lanjutannya materinya adalah menentukan nilai maksimum dari ini. Dari 5x tambah 4y itu berapa? Nah, di sini langkahnya bisa kita lanjutkan. Langkah pertama, lanjutannya yang tadi, langkah pertamanya kita harus cari, karena kita udah dapat DP-nya ya. Kita harus cari dulu titik pojok. Titik pojok. Kita cari dulu titik pojoknya. Maksudnya titik pojok dari daerah penjelasan tadi ya. Nah, di sini beberapa titik sudah kita dapatkan dari gambarnya. Ini daerah penyelesaiannya. Saya tebalkan deh garis-garisnya. Nah, ini daerahnya ya, dibatasi oleh garis-garis ini ya. Nah, kemudian kita cari titik pojoknya. Berarti cari yang titik yang mau apa ya? Yang mojok ya. Ya kan kalian udah sering mojok kan. Nah, ini pojok nih. Berarti kita dapat satu titik pojok 0,0. Ini di sini 0,0, si pojok satu. Kemudian di sini, nah di sini mojok lagi. Nah, di situ titiknya adalah 8,0. Makanya dari gambar sudah benar ya, jangan ngawur gambarnya. Di sini juga pojok. Itu 0,6 ya, jangan sampai kebalik. Nah, terus mana lagi titik pojoknya? Yang ini ya. Di sini juga ada pojok di situ. Nah, pertanyaannya ini berapa? Yang lain kan udah kita dapatkan dari gambar udah kelihatan. Nah, ini berapa? Ini kita harus cari dulu. Ya. Cari dulu, gunakan, bisa pakai eliminasi boleh, pakai substitusi juga boleh. Ya. Nah, ini di SMP udah. Nah, jadi caranya kita eliminasi dua persamaan tadi ya. X tambah Y sama dengan 8 dengan berapa tadi? X ditambah 2Y sama dengan 12. Nah, ini kita eliminasi. Nah, coba ini saya serahkan dulu sama kalian. Kira-kira jawabannya berapa, koma berapa ya? X-nya berapa, Y-nya berapa. Silakan coba dicari dulu, gunakan eliminasi seperti di SMP. Kemudian silakan kalian jawab di sebelah sini. Oke, sudah ya. Silakan dicek benar apa enggak punya kalian. Kita eliminasi. Seret, kurangnya aja ya. Ini habis. Y kurang 2Y adalah min Y. 8 kurang 12 adalah min 4. Sehingga Y-nya adalah 4. Kemudian substitusi balik, X-nya kalian ketemu 4. Nah, di sini kita dapatkan titik yang lagi satu adalah 4,4. Nah, di sini 4,4. Oke, kita dapatkan 4 titik jadinya ya. Nah, udah mau kelar ini. Saya tulis dulu fungsinya ya. Lagi satu langkah saja ini ya. Udah kelar dah. Fx, y sama dengan 5x tambah 4y. Nah, ini. Nah, sekarang langkah terakhir ini gampang ya. Kalau kalian sudah dapatkan gambarnya, sudah dapat titik-titik pojoknya ini, ya, langkah terakhir ini udah tinggal sambil salto ini bisa ya. Maksudnya gimana Pak? Kita tinggal substitusi titik-titik ini aja semua masuk ke sini. Yang pertama kita ambil 0,0, berarti X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Berarti 5 kali 0 ditambah 4 kali 0, hasilnya berapa? Ya 0 ya.
Kemudian F 8,0 yang kedua. Berarti ganti dengan 8 X-nya. Jadi 5 kali 8, Y-nya ganti 0. Hasilnya adalah 5 kali 8. Berapa ya? 40. Ya, 40. Ya, gitu seterusnya ya. 0,6. Berarti X-nya ganti 0. 5 kali 0 ditambah 4 kali 6. 6 kali 4 berapa? 24. Ya, 24. Kemudian F 4,4. Berarti 5 kali 4 ditambah 4 kali 4. 5 kali 4, 20. 4 kali 4, 16. 36. Udah. Oke, udah kita dapatkan. Pertanyaannya yang tadi maksimum apa minimum? Ya, maksimum apa minimum tadi pertanyaannya? Ya, maksimum ya. Maksimum. Ya, kalau maksimum ya gampang aja. Cari yang paling gede. Dari angka-angka ini 1, 2, 3, 4. Yang mana yang paling gede? Ya, 40. Nah, inilah jawabannya. Sehingga nilai maksimumnya adalah di sini, maka nilai maksnya adalah 40. Nah, oke, kelar seperti itu. Jadi itulah cara penyelesaian dari menentukan nilai maksimum atau minimum ya. Jadi nanti bisa aja ditanya minimum. Kalau minimum yang ditanya cari yang lebih kecil. Di sini langkah-langkahnya lumayan panjang, tapi nggak ada yang susah di situ. Yang penting kalian pahami prosedurnya. Apa yang saya cari pertama dulu, kemudian daerahnya seperti apa, titik pojoknya, baru kemudian kalian substitusi ke fungsi objektifnya. Silakan kalian pelajari untuk minggu ini. Kemudian untuk sebagai tugas, mungkin silakan kalian cek kalian cek saja di LMS-nya ya. Setelah video ini mungkin saya berikan tugasnya, mungkin ya 1 soal saja ya. Jadi nggak usah banyak-banyak ya. Oke, saya akhiri sampai pertemuan kita minggu ini. Kalau ada pertanyaan, silakan. Seperti biasa saya tidak bosan-bosannya menyampaikan. Kalau mau WA aja ya, pribadi nggak masalah ya. Silakan WA aja pribadi. Kalau ada yang kalian mau tanyakan, ada masalah apa, silakan WA aja. Saya nggak usah takut ya nge-WA saya. Ya. Saya pasti balas kok, mungkin agak lama kan nggak masalah. Siapa tahu saya lagi main game kan. Oke, saya akhiri sampai sana. Tetap jaga kesehatan. Bye bye.